Kenalkan diri saya, Tresni Asigazin, Kepala Sekolah SDT Tauhid Bintangku. SDT Tauhid Bintangku bertempat di Kecamatan Kedupo, Kota Probolinggo, Jawa Timur. SDT Tauhid Bintangku didirikan tahun 2014, kemudian tahun 2018 kami alhamdulillah lolos dalam akreditasi dengan B, nilai B. Dan alhamdulillah pula di tahun 2021 ini SDT Tauhid Bintangku lolos sebagai sekolah penggerak pada tahap 1. Tidak kenal, tidak sayang. Saya kenalkan dulu bagaimana SD Tauhid Bintangku. SD Tauhid Bintangku memiliki 2 program unggulan, yang dengan program unggulan ini menjadi magnet bagi kami untuk bisa memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat di Kota Probolinggo. Apa saja program keunggulan kami? Yang pertama adalah program Tahfidzul Quran. Program Tahfidzul Quran di lembaga kami sudah menjadi kurikulum. Artinya bahwa Tahfidzul Quran bukan lagi menjadi sebuah program, tapi sudah masuk dalam kurikulum sehingga tentu itu ada memiliki penilaian di rapot. Ya. Apa saja sih program keunggulan di Tahfidzul Quran itu? Ada banyak rangkaian yang harus dilaksanakan oleh siswa-siswi kami. Yang pertama adalah tahsin Al-Quran, kemudian tahfidzul Quran, murojaah Al-Quran, kemudian tahqiqul Quran. Jadi tahqiqul Quran ini adalah program penguatan dari hafalan yang sudah diraih oleh siswa-siswi kami. Kemudian musabaqah tilawatil Quran, kemudian muqayyam Al-Quran dan munaqashah Al-Quran. Seluruh rangkaian itu dilaksanakan di lembaga kami dan tercantum dalam kalender pendidikan, sehingga semuanya tersosialisasikan secara baik kepada siswa maupun kepada wali murid. Program unggulan yang kedua adalah karakter building. Apa saja yang kami berikan dalam karakter building ini? Yang pertama adalah pelatihan karakter building yang diikuti oleh siswa maupun para pendidik dan tenaga pendidik di SDT Tauhid Bintangku.
Untuk pelatihan karakter building ini kami bekerja sama dengan pihak eksternal sekolah, mulai dari komunitas pendidikan maupun juga dari Diknas setempat. Lalu yang kedua, guru-guru dan siswa bersama-sama melakukan outbound, kemudian outing ini pendidikan studi di luar sekolah yang biasanya kami bekerja sama baik dengan perusahaan maupun dengan pihak-pihak yang semuanya mendukung kepada proses tercapainya dari proses pembelajaran di sekolah. Lalu ada field trip, ya ini salah satu ajang kemandirian dan kolaborasi yang dilakukan oleh siswa bersama dengan guru maupun juga dengan pihak-pihak luar sekolah. Kemudian ada juga lomba-lomba literasi, numerasi, termasuk juga peringatan PHBI dan PHBN. Dan itu semua 3 itu terintegrasi secara terukur dan terarah dalam baik kegiatan intrakurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler. Pengalaman kami menjadi sekolah penggerak. Kami bersyukur diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi salah satu bagian dari sekolah penggerak. Untuk menjadi bagian dari sekolah penggerak memang tidaklah mudah. Kami harus menjalani tahapan seleksi mulai dari tahap 1, tahap 2. Selanjutnya dilanjutkan dengan proses pendampingan yang itu semua menuntut kecermatan dan ketangkasan kita dalam manajemen waktu secara baik. Saya salut dengan proses tahapan sekolah penggerak ini yang berlangsung secara transparan, akuntabel, dan kolaboratif. Di sekolah penggerak ini saya banyak sharing pengalaman baik maupun konsep-konsep pendidikan yang bagus bersama kepala sekolah hebat dan para IM atau instruktur nasional serta pelatih ahli yang semuanya adalah orang-orang hebat yang di situ saya banyak mendapatkan inspirasi dan motivasi. Satu hal lagi yang menjadi kami sangat bersyukur bersama-sama berada dalam program sekolah penggerak ini adalah bahwa untuk bisa mewujudkan cita-cita dari tujuan pendidikan nasional perlu adanya peningkatan SDM pendidikan dan bersifat kolaboratif dari semua pemangku kepentingan, baik pemangku kepentingan internal sekolah maupun eksternal sekolah. Apabila kolaborasi ini berjalan maksimal dan optimal, maka ini akan menjadi sebuah kekuatan atau power yang super, sehingga cita-cita melahirkan generasi emas yang unggul tentu bukan sesuatu yang mustahil. Ada banyak keuntungan dari sekolah penggerak. Ada 5 keuntungan paling tidak dari sekolah penggerak. Yang pertama adalah penguatan SDM di sekolah melalui program pelatihan dan pendampingan intensif. Nah, ini dilakukan dan berlangsung selama 3 tahun yang diberikan dan kemudian dilatih oleh pelatih ahli. Yang kedua, pembelajaran dengan paradigma baru. Pelajaran di paradigma baru ini yaitu mengusung kemerdekaan belajar. Kemerdekaan belajar baik untuk guru maupun untuk siswa. Dengan kemerdekaan belajar ini nantinya akan muncul model dan proses pembelajaran yang bermutu itu dilakukan secara inovatif dan kolaboratif. Tentu di samping keunggulan yang ada di dalam sekolah penggerak menjadi sebuah hal yang niscaya memang pasti ada kendala-kendala. Itu kendala-kendala ini tidak berhenti sampai di situ bagi seorang penggerak. Kendala-kendala itu bagi seorang penggerak adalah bagaimana kemudian kendala-kendala itu menjadi sebuah tantangan. Tapi tentu saja kendala-kendala ini harus kita lalui. Harus mencari solusi-solusi bagaimana agar kendala-kendala itu menjadi sebuah hal yang minimalis. Apa saja kendala-kendala yang kami hadapi? Tentu saja ada. Salah satunya misalnya belum tersedianya secara maksimal
buku-buku teks yang itu menjadi salah satu pendukung bagi tercapainya atau terlaksananya proses pembelajaran yang menarik, inovatif, dan kreatif. Tetapi insya Allah berjalan waktu, karena memang kita di tahap satu dia adalah awalan dari sekolah penggerak, maka tentu saja kendala ini suatu hal yang niscaya. Tetapi ke depan pasti saya yakin pemerintah akan memberikan intervensi yang lebih maksimal agar kendala-kendala ini bisa terminimalisir secara baik. Terakhir, yang menjadi mimpi saya dari sekolah penggerak, bahwa sekolah penggerak harus menjadi transformasi gaya kepemimpinan pendidikan. Dengan ini nanti tidak akan ada lagi sekolah yang eksklusif, sekolah eksklusif yang hanya ada di daerah perkotaan. Nantinya akan ada sekolah-sekolah yang baik, yang unggul, baik itu berada di daerah pinggiran maupun pedalaman, sehingga nantinya akan muncul sekolah-sekolah unggul yang bersifat inklusif dan semuanya bisa merangkul siswa-siswi dari seluruh bangsa ini, dari seluruh siswa-siswi yang berada dari Sabang sampai Merauke. Mereka bisa belajar sesuai dengan kodratnya dalam proses paradigma baru Merdeka Belajar.